orang yang paling miskin di kampung kamu. Apa kata dia? Yang paling miskin saya ya Rasulullah. Itu buat kamu udah sekolah kamu. Enak udah melanggar dapat kehormatan. Hanya Nabi. Ya, jadi sedekahnya Nabi langsung diterima, kifaratnya Nabi langsung diterima. Itulah keistimewaan Nabi. Wal makalah tasi'ah, makalah yang ke-9 an Abdullah bin Umar, Abdullah an Abdullahi bin Umar, ini Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, ya. Umar dari Abdullah bin Umar bin As pernah berkata, khamsun man kunna ay istama'na bihi sa'idun fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara kalau seandainya ada pada seseorang, maka orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini gampang nih. Jadi kalau ini kita cari kan, pengen bahagia dunia dan akhirat. Karena ada orang yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Ada yang sengsara di dunia tapi senang di akhirat. Ada yang sengsara dua-duanya, dunia akhirat. Udah suek banget itu mana, belangsak. Ya kan? Tapi ada yang paling bagus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kata Umar, ini kuncinya nih. Ya, ingetin nih. Tapi diamalin kalau kepengen bahagia dunia dan akhirat. Awaluha ayaskura la ilaha illallah Muhammadur Rasul waktan ba'da waktin. Yang pertama, sering nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul kapan saja, setiap saat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gampang kan? Udah pada hafal kan? Nah, sering sebutin nih, kapan saja. La ilaha, ya. Kita kan lagi sholat doang, lagi zikir ya. Itu pun kalau sholatnya sampai zikir. Kalau sebelum lantas salam kagak nyebut. Atau dalam tahlil. Makanya kita kalau ada yang meninggal dunia seneng banget itu. Kenapa? Dibakin tahlil itu kan. Saya kalau minta tahlil itu 100 paling dikit. Kalau lebih domelin, kebanyakan katanya. Padahal ini bikin bahagia kita di dunia dan akhirat, ya kan gitu. Nah, kata ada tambahan subuh itu. Kalau subuh tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu kalau saya mimpin subuh itu saya baca 33, gitu kan? Masih 33. Jadi kalau yang sering sholat subuh sampai zikiran, ya paling enggak sehari dia nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul 33. Ya 33 kali, ya kan? Nah, 33-nya apa? La ilaha Muhammadur Rasulullah, ya kan? Tuh. Kalau di Payung Jaya itu 100 habis subuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Entar 100 lagi, la ilaha illallah, la ilaha 100. Kalau kita imam doang. Tinggal kabur, ya kan? Kalau di Payung Jaya itu, apalagi di Citayam, wah Citayam lebih mulainya lebih lama lagi sholat subuhnya gitu ya. Jadi punya tradisi masing-masing gitu ya. Itu. Jadi kalau kepengen bahagia ini kuncinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seringin. Ya, nggak sempat habis sholat subuh ya sambil di motor, sambil jalan, di mobil, sambil jualan, sambil nunggu pembeli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan kan kita udah tahu dalam satu hadis, kalau kita pakai pengen lancar ngejawab pertanyaan munkar nanti di kuburan, maka di dunia biasain mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Entar mengucap jawab pertanyaan malaikat munkar nakir gampang. Jadi Bapak nggak usah ngapalin jawabannya sekarang. Ngapalin man rabbuka ditulis, nabi man rabbuka Allahu rabbi ditulis. Diapalin setiap hari, ngapain ngapalin? Ntar kalau gue ditanya gue udah lancar. Enggak gitu. Justru kalau kepengen lancar, nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh, makanya untung yang ikut zikir sholat paling enggak kita ngucap la ilaha illallah 33, gitu ya kan? Nah, kita cuman la ilaha itu kapan? Maghrib sama subuh.
ya kan? Nah, kalau Zuhur enggak itu, cuma sampai Allahu Akbar kan? Asar cuma sampai Allah Akbar. Ya alhamdulillah gitu. Walaupun cuma segitu, sisanya kita cari dewek dah. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau pengen bahagia, satu, banyak ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li abdin min kulli syai'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Ya. Nah, banyaklah menyebut Allah, zikir kepada Allah setiap saat, karena sesungguhnya amalan yang paling Allah senangi dan amalan yang tidak akan bisa menyelamatkan hambanya dari kejelekan di dunia dan di akhirat itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah itu bisa bikin selamat dunia akhirat. Kenapa? Kalau kita mau maksiat, ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, maunya ibadah, makanya zikir, ya. Wa idza tuliya, yang kedua, pengen bahagia dunia akhirat. Kalau kita dapat musibah, bencana, wa idza tuliya baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, apa aja nih dapat musibah, bencana, ya, maka sering baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini bikin kita bahagia dunia dan akhirat, ya kan? Kaki sakit, inna lillahi, ya kan? Motor hilang, innal lillahi. Ya, emang gimana? Ya kan? Artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya segala sesuatu itu hanya milik wa inna ilaihi, dan sesungguhnya sesuatu itu kan kembali kepada Allah, kan begitu. Makanya kan kata Ustaz Hakim kemarin, likaila tasawna ala ma fatakum. Kalau kita dapat sesuatu jangan gembira banget. Beli motor baru seneng banget. Tahu-tahu hilang, stres. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu terlalu. Makanya sesuatu yang kita dapati jangan kita tanggapi dengan sangat senang. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu hilang, kita akan sakit. Ya. Tapi ketika sesuatu itu hilang, jangan terlalu sedih. Karena sesuatu itu bukan hak mutlak milik kita, dan dia pasti akan, atau syair Arab mengatakan ahbib habibaka haunama. Cintailah sesuatu itu dengan sekedarnya. Jangan terlalu cinta. Kenapa? Kalau terlalu cinta, kalau berebut sama orang lain, stres. Ya kan? Nah, jadi cintai sesuatu itu sekedarnya aja. Jangan keterlaluan. Mobil cinta banget. Mobilnya tabrakan, mobilnya hilang. Kenapa? Karena terlalu cinta. Apapun begitu. Jadi jangan terlalu berlebih. Dan sesuatu pun jangan terlalu kita benci. Ya, jangan terlalu kita benci. Kenapa? Kalau saya mengatakan, kalau kita terlalu benci kepada sesuatu kalau sama orang, ya, habibaka haunama asayakuna bagidaka yaumamma. Ya, cintailah sesuatu itu sekedarnya saja, karena sesuatu yang paling kita cintai suatu saat menjadi orang yang paling kita benci. Bencilah sesuatu itu dengan sekedarnya, karena sesuatu yang kita benciin suatu saat menjadi kita yang paling cintai. Gitu kan? Jadi cintailah sesuatu itu dengan sekedarnya, karena suatu saat bisa jadi yang kita cintai itu menjadi yang paling kita benci. Dan bencilah sesuatu dengan sekedarnya, karena bisa jadi sesuatu yang kita benciin itu menjadi sesuatu yang paling kita cintai. Ya kan? Sama orang yang terlalu gendeng banget dah. Kenapa? Bisa jadi ntar dia yang paling kita cintai. Sekarang kita seneng banget sama orang, berlebihan. Ingat, bisa jadi orang yang paling kita senangi suatu saat menjadi orang yang paling kita benci. Cinta, CS banget.
aib kita ceritain sama dia, ya kan, koreng kita ceritain semua, keluarga kita semua kita ceritain. Satu-satu kita benci sama dia, dia benci sama kita, bahaya nggak? Kenapa? Kartu kita sudah ketahuan. Nah, makanya itulah, jangan mencintai sesuatu itu sangat berlebihan. Ya, dalam harta juga begitu. Ya. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Makanya kata Nabi, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong kecuali zikir. Kalau kau pengen bahagia, zikir. Fa inna kastal kalam bi ghairi zikrin qasfatal qulub. Kalau orang banyak ngomong, kata Nabi, selain zikir ya, maka itu bikin hati menjadi keras. Hatinya mati, keras kayak batu. Wa inna ab'adan nas, sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah adalah hatinya yang mati. Maka jangan banyak ngomong kecuali zikir ya. Ngomong boleh asal yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat jangan diomongin. Kenapa? Kalau ngomong apaan baik, ntar akhirnya banyak omong. Kenapa? Karena dosa manusia kebanyakan dari mana? Omongannya, lisannya. Nah, akhirnya banyak ngomong, banyak dosa, hatinya mati. Kalau hati mati, Allah gede, maka Allah jauh dari orang yang hatinya mati. Wa idza utiya nikmata qala alhamdulillah. Yang ketiga, kalau kepengen bahagia dunia akhirat, kalau dapat nikmat, ngomongnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lil nikmah. Itu tadinya syukur ke atas nikmat gitu ya. Jadi kalau dapat syukur, ya nikmat apa aja? Nikmat narik arisan, nikmat dikasih teh, nikmat dapat kopi malam ini, alhamdulillah, tanda syukur. Makanya setiap sesuatu ada doanya dalam Islam. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi, ada doanya. Ya kan, kenapa? Karena kita kasih nikmat ya. Nah, maka sering-seringlah kita ucap alhamdulillah. Itulah kita ya kan. Kebakaran, alhamdulillah masih selamat orangnya, kan begitu. Tandanya apa? Emang kita selalu bersyukur dimanapun. Jadi nggak ada istilah alasan tidak bersyukur. Motor tabrakan jebret, alhamdulillah orangnya cuma selamat. Biarin motor hancurin gitu kan. Ada rampok, alhamdulillah semuanya diambil, tapi orangnya selamat kan gitu. Jadi kita mah nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Jadi selalu bersyukur. Naik mobil tabrakan jebret, yang mati bertiga, yang hidup atau alhamdulillah masih ada yang hidup atau kan gitu. Jadi enggak ada istilah tidak bersyukur. Jadi tidak ada alasan gitu ya. Maka sering-sering ucap alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya mau punya kerjaan walaupun gajinya kecil. Banyak orang yang sedang nyari kerjaan, sampai ngomong begini, biarin gue gaji kecil gue juga dah mau kerja baik kan gitu kan. Alhamdulillah saya punya rumah walaupun kecil, karena banyak orang yang ngontrak kan. Tuh, alhamdulillah saya punya anak 4. Banyak orang yang kepengen punya anak, begitu juga ada anak kita juga 4 itu nggak kurus, yang penting punya anak, syukur kan. Jadi istilahnya nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Pokoknya pasti ya, harus kita bersyukur karena ada nikmat di situ. Ya, itu. Ahabul kalam ila arbaun. Nabi sangat cinta ya. Kata Nabi, Allah sangat cinta 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 4 tuh. Allah sangat cinta kepada 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyin bada'ta. Ya, itu sangat luar biasa, dan ini kita biasakan zikir setelah habis sholat. Jadi baca itu 33 semuanya kan. Jadi qulu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ya Allahu akbar, fa ila khamsun la yadiluhunna syai'un. Itu kalau kita ucapin tuh enggak ada bandingannya dengan apapun. Amal dunia kalah. Itu udah besar banget pahalanya ya.
Wa idza tabakta wa idza ibtada'a bi syai'in. Yang keempat, kalau kamu memulai sesuatu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang keempat. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, kalau mulai sesuatu mengucap dengan bismillah. Tapi sesuatu dengan apa? Yang baik. Kata Nabi, sesuatu yang baik tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Kayak kambing kagak ada buntutnya, jelek banget, gemuk tapi nggak ada buntutnya, nggak boleh korban. Nah, maka kita kalau mulai sesuatu yang baik maka awali dengan bismillah. Mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, mau mandi, mau pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, bismillahirrahmanirrahim, biasain. Kenapa? Ini jadi penangkal kita di kuburan dari binatang melata. Jadi kata kuburan, aku tempat binatang melata. Apa aja dalam kuburan? Belatung, kalajengking, luwe mah nggak galak kali ya. Pokoknya yang galak-galak ular, dan itu semua takut dengan apa? Penangkalnya bismillahirrahmanirrahim di dunianya, bukan di akhir, bukan di kuburannya. Jadi siapa orang di dunia yang sering nyebut bismillah, itu nggak bakal diparanin namanya gitu bantu. Yang binatang melata. Jadi sekarang yang takut sama kalajengking, sama ular, maka banyak nyebut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Entah di kuburannya dijauhin, jangan. Tapi syaratnya apa? Mau melakukan perbuatan baik, ya kan? Jangan menyolong bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak bisa, bismillah itu hanya diawali untuk perbuatan baik. Artinya apa? Kalau kalian pengen sempurna, kita pengen sempurna, sempurnailah perbuatan baik kita dengan bismillah. Ya kan, mau nipu bismillahirrahmanirrahim biar sukses nipu, nggak bisa. Ya, mau ngaji bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Jangan mau taruh-taruhan nih main bola nih. MU lawan Chelsea, bismillahirrahmanirrahim, MU nggak boleh. Taruh-taruhan kan judi ya. Bismillahirrahmanirrahim, Chelsea menang, ternyata draw. Ya, nah itu. Nah, dan yang terakhir, kalau kepengen bahagia dunia akhirat, qala astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, banyak astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ini kunci kesuksesan. Kenapa? Kata-kata Nabi, ya, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli daikin farajan wa min kulli amin farajan wa razaqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sering mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah akan berikan keluasan dari kesempitan, kesedihan dari kebahagiaan, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kepengen bahagia, terakhir banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, itu seringin dah. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang kita amalkan, dan juga mudah-mudahan ini adalah membuat kita istiqomah untuk selalu mengkaji dan belajar ilmu agama. Kita doakan Mbak Wahyu, Ustaz, keluarga besarnya, biar Allah jauhkan dari musibah, bencana dan penyakit, dan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah kabul, Allah sembuhkan, ya, khususnya Ibu Nyai yang akan menjalani operasi biar lancar, dan juga yang lainnya yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum dapat kerjaan Allah kasih kerjaan yang baik, yang sudah ada kerjaannya Allah berkahi kerjaannya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, buat pergi ke Mekah, buat umroh dan haji, atau juga kita yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadi keturunan salihin dan saleha. Anak kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang di pesantren biar pada betah, biar pada sehat, jadi orang yang salihin dan saleha. Hajat kita, yaitu pengajian kita, dijauhkan musibah, fitnah, biar berkah, makmur pengajian kita, juga masjid kita, dan juga kegiatan kita, terutama maulid, Allah berkahi, Allah tidak turun hujan dan juga panas, mudah-mudahan berjalan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang telah